Halo YouTube, salam edukatif. Berjumpa kembali bersama Pak Marcel dalam video pembelajaran materi tematik terpadu IPS kelas 5 sekolah dasar. Tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Yuk adik-adik, kita simak video pembelajaran berikut ini agar adik-adik semua dapat lebih mudah memahaminya. Manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Maka dari itu manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Ya. Apa itu makhluk sosial? Manusia yang selalu atau makhluk yang selalu membutuhkan orang lain. Ya, jadi kita ini adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Ya, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri, masih membutuhkan bantuan orang lain. Ya. Yuk, next. Ya. Ada juga yang dinamakan dengan interaksi sosial. Ya. Hubungan sosial yang terjalin antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Ya. Jadi terjalin antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Itu yang dinamakan interaksi sosial. Ada beberapa syarat bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Yang pertama, adanya komunikasi dua arah. Jadi adanya komunikasi yang saling berinteraksi, ya. Tidak hanya satu arah, tidak hanya satu orang yang berbicara, tetapi beberapa orang yang ada di situ ikut menyampaikan, ikut berpendapat, ikut berinteraksi. Ya, itu yang dinamakan interaksi sosial. Jadi adanya komunikasi dua arah. Ada yang bertanya, ada pula yang menjawab. Itu interaksi sosial. Yang kedua, adanya hubungan antara orang-orang yang melakukan interaksi sosial. Ya. Jadi adanya hubungan orang-orang yang melakukan interaksi sosial, misalnya seperti gambar itu, ya. Anak-anak sedang belajar di kelas, ya, bersama ibu guru di situ, ya. Jadi di situ berarti anak-anak dan ibu guru di situ punya hubungan, yaitu anak-anak ingin belajar dan ibu guru ingin mengajarkan sesuatu kepada anak-anak. Jadi ada hubungan, ya. Ada maksud ketika mereka sedang berinteraksi sosial. Dan seperti gambar yang tadi, jual beli di pasar. Nah, itu juga ada hubungannya, ya kan? Si penjual ingin menjual sayurannya dan
Si pembeli ingin membeli sayuran penjual tadi. Yang ketiga, adanya hubungan atau tujuan yang ingin dipenuhi melalui interaksi sosial. Nah, jadi ketika ingin berinteraksi pastinya kebutuhan atau tujuannya ada. Ya, seperti halnya gambar itu, anak-anak berinteraksi dengan ibu guru. Pasti punya tujuan, punya kebutuhan, ingin mendapatkan ilmu, ya. Seperti gambar tadi, ya. Seorang ibu berbelanja di pasar membeli sayuran. Nah, tujuannya ingin membeli sayuran, ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu makan sayur dengan berbelanja. Itu. Jadi 3 hal ini yang patut ada menjadi persyaratan interaksi itu dikatakan sebagai interaksi sosial. Itu ya, adik-adik ya. Ya. Ada juga interaksi dengan lingkungan alam. Ya, jadi hubungan timbal balik antara manusia dan alam yang terjadi secara alami. Jadi aktivitas manusia itu mempengaruhi kondisi alam. Dan lingkungan alam juga mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi saling mempengaruhi. Manusia mempengaruhi lingkungan alam dan lingkungan alam mempengaruhi kehidupan manusia. Manusia memanfaatkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Misalnya, petani mengolah lahan pertanian untuk menghasilkan berbagai sumber pangan seperti padi dan sayuran. Nah, ini berarti petani ini melakukan interaksi dengan lingkungan, ya, dengan lahan pertanian agar lahannya dapat menghasilkan hasil pertanian seperti padi dan sayuran. Jadi lahan pertanian diolah, ya, agar dapat menghasilkan sesuai apa yang diharapkan oleh seorang petani tersebut. Dari sini adik-adik ada pertanyaan? Tidak, ya. Saya kira mudah untuk dipahami, ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari Pak Marcel, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, and lonceng untuk video pembelajaran selanjutnya.